Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran biodiesel. Pada video kali ini akan dibahas salah satu bahan baku yang dapat dibuat biodiesel. Bahan tersebut adalah non-edible vegetable oil atau NVO, yaitu minyak nabati yang tidak untuk dikonsumsi. Ada beberapa bahan yang termasuk dalam non-edible vegetable oil yang dapat dijadikan sebagai bahan baku biodiesel. Beberapa di antaranya adalah jarak pagar, nyamplung, malapari, kastor atau jarak keliki, biji mahua dan biji karet. Sekarang, kita bahas satu persatu. Kita mulai dari jarak pagar. Jarak pagar, Jatropha curcas family Euphorbia berasal dari Amerika Tengah. Di Indonesia ada sejak zaman Jepang. Tumbuh di daerah dengan hujan 250–1200 mm per tahun, hasilnya 0,8 kg per meter persegi, saat kemarau daun gugur. Tanaman perdu dengan tinggi 5–7 meter, umur mencapai 50 tahun, tumbuh di tanah berunsur hara rendah. Biji jarak mengandung minyak 30–50% berat, kernelnya mengandung minyak 45–60%. Unsur pokok trigliserida yaitu ester dari 3 asam lemak dan gliserol. Viskositas minyak biji jarak 10 kali bahan bakar diesel karena berat molekul dan struktur kimianya besar. Viskositasnya harus diturunkan. FFA ini sangat tinggi, transesterifikasi tidak akan terjadi jika FFA lebih dari 3%. Perlu dilakukan esterifikasi untuk mengurangi FFA, dan dilanjutkan dengan transesterifikasi. Sekarang pembahasan kita lanjutkan ke nyamplung. Nyamplung juga salah satu tanaman yang dapat digunakan sebagai bahan baku biodiesel. Minyak nyamplung dihasilkan dari biji nyamplung, atau Calophyllum inophyllum. Tinggi pohon mencapai 25 meter. Kernelnya mengandung minyak 75% dan 71% diantaranya adalah asam lemak tak jenuh, oleat dan linoleat. Tumbuh di daerah bersuhu hangat dengan curah hujan 1000–5000 mm dan bisa bertahan di daerah payau. Komposisi asam lemak, palmitat 17,9% massa, hipnokarpik 2,5%, stearat 18,5%, oleat 42,7%, linoleat 13,7%, linolenat 2,1%, dan lignoserate 2,6%. Karakteristik minyak nyamplung adalah viskositas kinematik 55,478 mm persegi per detik pada 40 derajat Celcius, densitas 0,9249 kg per meter kubik pada 40 derajat Celcius, dan titik nyala 236,5 derajat Celcius. Sekarang kita bahas malapari. Malapari adalah salah satu bahan baku yang dapat dijadikan biodiesel. Malapari, atau karanya, Pongamia pinnata, famili Leguminosaceae, berasal dari Indonesia, India, Myanmar, Sri Lanka, Malaysia, Taiwan, dan Bangladesh. Minyak malapari mengandung asam lemak jenuh 16%, tak jenuh 84%. Asam lemak, palmitat 9,8%, stearat 6,2%, oleat 72,2%, dan linoleat 11,8%. Sifat minyak malapari diantaranya adalah densitas 0,9358 gram per cm kubik pada 15 derajat Celcius, viskositas 38,8 cm persegi per detik 40 derajat Celcius, kandungan air 0,05%, kandungan residu karbon 0,80%, kandungan abu 0,05%, kandungan sulfur 0,025%. Titik nyala 212 derajat Celcius. Fire point 224 derajat Celcius. Titik didih 330 derajat Celcius. Cloud point 2 derajat Celcius. Power point -4 derajat Celcius. Angka asam 16,8 mg KOH per gram. Angka iodium 86,5. Angka setan 38. Angka saponifikasi 185,7. Nilai kalor 8742 kJ per kilogram.
Sekarang kita bahas kastor atau jarak keliki yang juga merupakan salah satu bahan baku yang dapat dijadikan biodiesel. Nama ilmiah Ricinus communis, famili Eohorbiaceae, dari Afrika, di daerah tropis dan subtropis, curah hujan 750-1000 mm per tahun. Penghasil kastor dengan jumlah besar adalah India, China, Brazil, Rusia, dan Thailand. Di daerah iklim sedang, tumbuh bisa mencapai 3 meter, pada iklim tropis dan subtropis bisa mencapai 12 meter. Minyak kastor dihasilkan dari biji yang mengandung minyak 46%. Tiap hektar menghasilkan 1.250-2.500 liter. Sekarang kita bahas biji mahua yang juga merupakan salah satu bahan baku yang dapat dijadikan biodiesel. Minyak mahua dibuat dari biji mahua, berwarna kuning pucat. Tanamannya banyak ditemukan di India. Mengandung asam lemak, miristat 1%, palmitat 17,8%, stearat 14%, oleat 46,3%, linoleat 17,9%, dan arasidat 3%. Karakteristik, densitas 945 kg per meter kubik 15 derajat Celcius. Viskositas kinematik 25 mm persegi per detik 40 derajat Celcius. Titik nyala 226 derajat Celcius. Fire point 250 derajat Celcius. Cloud point 14 derajat Celcius. Power point 15 derajat Celcius. Aniline point 60 derajat Celcius. Angka asam 30 mg KOH per gram. Saponifikasi 191, angka iodium 65, nilai kalor 35 MJ per kilogram. Sekarang kita bahas biji karet yang juga merupakan salah satu bahan baku yang dapat dijadikan biodiesel. Minyak biji karet dihasilkan dari biji buah pohon karet. Biodiesel dari minyak biji karet dihasilkan melalui transesterifikasi 2 tahap. Reaksi dijalankan pada suhu 318+-5 derajat Kelvin selama 20-30 menit menggunakan metanol dengan rasio molar 6:1 terhadap minyak dan H2SO4 0,5% volume sebagai katalis asam. Dari pembahasan tadi, bahan baku biodiesel yang termasuk non-edible vegetable oil atau minyak nabati non-pangan adalah minyak jarak pagar, minyak nyamplung, minyak malapari, minyak biji mahua, minyak kastor atau jarak keliki, dan minyak biji karet. Minyak non-edible vegetable oil atau minyak nabati non-pangan merupakan minyak yang dihasilkan dari berbagai tanaman yang tidak untuk dikonsumsi manusia. Minyak ini juga sangat berpotensi menjadi bahan baku pembuatan biodiesel. Untuk mengkonversi minyak nabati non-pangan ini, perlu dilakukan proses transesterifikasi. Untuk minyak yang banyak mengandung getah dengan viskositas yang tinggi, perlu dilakukan degumisasi sebelum melakukan transesterifikasi.